Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Halo, selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Akhirnya ada podcast yang lumayan seru nih temanya. Ini tema yang hampir dicintai oleh seluruh warga Indonesia. Kalau ada ini kemarin tuh pas lagi sekarang kita hari Senin ya. Kemarin tuh ada bola tuh sepi tuh jalanan tuh ya. Ada bola Indonesia lawan Timor Leste, sepi tuh jalanan. Nah, kita akan ngomongin bola, olahraga juga secara umum sama tim gubernur yang ngurusin tentang olahraga, dan kita ngobrol-ngobrol nih. Ini kan lagi rame nih, ada JIS lah, tapi nggak cuma JIS gitu, tapi ada lapangan Ingup. Nah, ini kita ngobrol langsung dengan Mas Gian, betul? Ya. Mungkin kenalan dulu Mas Gian, silakan. Oke, gua kenalannya status juga nggak? Status boleh. Punya anak berapa juga boleh ya. Ukuran sepatu sekalian ya. Ini lengkap amat ya. Ya udah. Oke. Thank you bro, ini undangannya cukup seru. Jadi dan pertama kali ini datang sini nih. Iya betul. Kita tadi debat loh sama tim produser. Gian tuh udah pernah datang apa belum? Gue baru pertama kali datang. Tuh pertama kali ya. Aris ya pertama kali Riz. Pertama kali. Thank you bro, thank you. Tapi nggak apa-apa sih, bagus undangnya pas di sini ketimbang pas undangnya di awal-awal atau di pertengahan. Jadi kita belum komprehensif bisa. Oh siap, benar. Kalau sekarang kan biar langsung full materinya. Sekarang ada yang bisa dipamerin ya? Ada yang bisa dipamerin. Daripada kemarin gue cuma ngomong doang kan. Makanya. betul. Sekarang ada yang dipamerin. Ada. Ya, gua Gian Sitorus, nama panjang sebenarnya nama lengkap Gian Velian Rupardamian Sitorus, panjang banget. Megang Dispora, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga, serta beberapa dinas teknis lainnya, tapi sebagai supporting. Tapi isu utamanya di olahraga dan pemuda. Siap. Gitu bro. Tadi kan gue udah mancing dikit nih soal JIS dan lapangan Ingup. Gue langsung sedikit nih spesifik soal lapangan Ingup nih. Sebenarnya lapangan Ingup ini awal mulanya tuh dari mana sih tiba-tiba kok kepikiran nih ada revitalisasi ini lapangan Ingup? Mungkin bisa dijelasin juga nanti ada di mana aja dan sebagainya, mungkin bisa dijelasin. Sebenarnya kalau ditarik dari awal ya, dasarnya sebenarnya gini. Ada multi konsep yang digagas di bidang olahraga. Oke. Memang konsep utamanya memang tentunya gimana caranya menyerap aspirasi, mengimplementasikannya sebagai program di DKI dengan tepat guna dan sesuai anggaran yang efisien dan efektif. Kayak visi misi ya. Kan? Turunan skema utamanya kan gitu. Dia lo lagi ngapalin mau maju kampanye visi misi. Bahasanya baku bener kan. Jadi kan gitu tuh. Biar keren dikit dulu bro. Sebelum konyol-konyolnya keluar nih. Benar. Dari situ diturunin, kita tuh sebenarnya gini. Kalau dilihat sejarahnya beberapa periode atau beberapa tahun kebelakangan terkait sama olahraga, sebenarnya kan masih banyak banget yang namanya implementasi baik dari sisi fisik maupun kegiatan-kegiatan yang nggak tepat guna tuh. Nah makanya bisa dimengerti. Ya kan? Nah akhirnya tumpang tindih tuh, yang kebutuhannya warga terkait olahraga A, tapi yang kita implementasikan ternyata B. Karena mungkin nggak pernah ngobrol langsung. Nah makanya buat ngerumusin itu, akhirnya kita pakai skema untuk melibatkan semua stakeholder, seluruh stakeholder. Jadi pelibatan masyarakat tentunya yang utama unsurnya kan. Stakeholder yang lain, akademisi, ada ahli juga di sana, lalu juga mereka yang memang masuk di dalam baik komunitas yang amatir maupun komunitas profesional. Nah jadi rumusan itulah yang kita bentuk sehingga jadi program yang ada sekarang. Nah yang berikutnya konsepnya adalah bagaimana menciptakan ruang ketiga publik melalui olahraga. Yang itu kan biasanya kalau Pak Gub bilangnya ruang ketiga itu adalah kalau di antara rumah sama kantor atau sekolah. Iya, betul, exactly. Nah, jadi kan sekarang udah banyak program-program yang lain itu yang implementasi program ruang ketiganya itu berjalan secara optimal. Nah, olahraga ini sebenarnya juga seksi juga. Benar. Jadi kunci utama juga gitu.
yang namanya olahraga tuh kita nggak pernah bahas yang namanya lu dari suku mana, agama lu apa, lo tua lo muda gitu kan. Lu demen bola, pokoknya bola aja, demen olahraga aja ya. Iya, mau lu kece, mau lu cantik, tajir, ya Allah, apa kece, gitu kan. jadul sekali ya pemirsa. Ya kan itu udah nggak ada gitu loh. Ya lu ketemu di lapangan ya kan, mau itu olahraganya apa aja, lu fun, lu interaksi, berkeringat, sehat, bugar gitu kan. Udah gitu yang terakhir yang namanya indeks pembangunan suatu daerah atau suatu masyarakat dikatakan bisa sehat dan bugar ketika anggaran yang dikelola oleh dinas olahraganya itu dengan dibandingkan dengan anggaran yang dikelola oleh dinas kesehatan itu berbanding terbalik. Jadi semakin tinggi anggaran dinas olahraganya, semakin menurun anggaran dinas kesehatannya. Sebenarnya sesimpel itu, Pak. Oh, menarik tuh, perspektif itu menarik sih. Sesimpel itu sebenarnya. Karena kan gini, ketika anggaran untuk pengelolaan keolahragaan itu meningkat, artinya kebutuhan dan awareness masyarakat tentang semua pendukung olahraga itu semakin tinggi. Benar. Terus kenapa menurun anggaran dinas kesehatannya? Artinya orang yang sakit udah makin dikit, Pak. Betul, benar. Tapi menarik nih bahwa kondisinya olahraga ini tidak jadi punya manfaat banyak ya, selain soal refreshingnya sama soal kesehatannya gitu. Benar. Dan seluas itu untuk pembangunan satu daerah, Pak. Betul, tapi mungkin tadi akhirnya beberapa tahun kebelakang nggak tepat guna karena ya mungkin ya tadi mindsetnya ya udah sekedar bangun tapi nggak sesuai dengan kebutuhan. Iya. Nah, berarti sebenarnya sesimpel ini, Pak. PR itu dan masalahnya itu sebenarnya gini. Kita tuh sering banget ngelihat wah Cristiano Ronaldo keren, wah Messi keren. Kalau disuruh milih, kita udah tahu tuh gampang banget. Gue milih Ronaldo, gue milih Messi. Betul. Tapi begitu ditanya gimana sih caranya lu bisa bentuk satu Messi dan satu Ronaldo itu. Oke. Menarik. Nah, tadi ya kondisinya kan alasannya awalnya tadi ya bahwa mindsetnya adalah ya ini juga bantu apa namanya kesehatan masyarakat, bantu untuk refreshing masyarakat gitu, dan akhirnya muncullah gagasan buat bikin lapangan bisa koreksi kalau gue salah, lapangan dengan standar internasional atau standar FIFA gitu kan. Ya, betul. Yang gue baca itu ada di 5 titik. Ya. Mungkin bisa dijelasin juga, dan kenapa di 5 titik itu dibangun, dan apa namanya kenapa sih bikinnya bikin lapangan standar internasional itu nih nanti dipakai nggak nih nanti nih gitu kan. Ya. Kalau jadi tadi nama lapangannya itu namanya lapangan Ingup. Oke. Kepanjangannya instruksi gubernur. Nah, terinspirasi dari dulu kalau di zamannya Soeharto kita ada yang namanya SD Impres. Nah, SD Impres ini memang sengaja dikhususkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Ya, yang dari pendapatan ekonominya punya keterbatasan. Nah, digagas lapangan Ingup dan memang difungsikan untuk seluruh stakeholder masyarakat yang ada di sekitar gitu. Jadi yang kurang mampu pun justru diberikan ruang leluasa. Jadi kalau misalnya di era kita dulu nih mau ngelihat lapangan bagus gitu kayak Senayan gitu kan. Kan kalau mau bagus ya paling ya tadi daerah-daerah lapangan ya di Senayan dan segala macam, atau yang biasanya pada main bola tuh di lapangan ini Pak, di dalam komplek tentara Pak. Iya benar Pak. Karena terawat. Benar. Terawat biasanya. Benar, terawat. Udah gitu juga nggak semua punya akses Pak. Iya betul. Kita cuma bisa. Gak ada yang berani Pak. Iya, kita cuma bisa ngintip doang. Aduh kapan gue bisa ngerasain lapangan bagus kayak gini gitu kan. Jadi cuman ya udah ngeringis dalam hati aja. Nah sekarang kita coba kasih experience itu ke seluruh publik. Terus juga kalau ngutip apa yang jadi gagasannya Pak Gubernur, Pak Gub tuh pernah bilang bahwa kenapa di Brazil itu negaranya kalau mau dibandingkan tingkat ekonomi dengan negara-negara lain yang ada di kawasan Amerika Latin maupun kawasan Eropa itu nggak terlalu bagus-bagus banget. Tapi kenapa sepak bolanya itu nggak pernah turun peringkat atau nggak pernah kalah peringkatnya? Nah, karena ternyata di sana memang penerapan olahraga itu siapapun dan khususnya bola itu siapapun memiliki kesempatan yang sama. Mau lu punya sepatu bola kek, mau bola lu bola plastik kek, lu main-main aja gitu loh. Dan itu difasilitasi sama pemerintahnya. Ada kartunya tuh ya, street football. Iya. Dan itu difasilitasi gitu. Oke. Nah, kita ngelihat ke arah sana. Udah gitu juga kalau mau dilihat kan sebenarnya
dasarnya prestasi itu kita nggak usah deh ngomongin muluk-muluk dulu dengan prestasi. Kalau dasarnya itu akarnya belum kuat, yaitu pengembangan. Gitu. Oke, jadi mindsetnya adalah lapangan ini ya tadi dari supaya seluas-luasnya masyarakat bisa main bola, bisa berolahraga supaya nanti juga akan ada untungnya buat prestasi juga. Iya, benar. Dan itu tegak lurus kan Pak. Oke. Dan nggak bisa terpisahkan, makanya integrated system yang dibangun di Pemprov DKI ini itu harus juga berbanding lurus dan harus juga secara keseluruhan. Pun juga di olahraga. Ada orang yang bilang misalnya olahraga tuh nggak bisa sesimpel itu gitu. Nggak, olahraga itu nggak bisa sesederhana itu. Justru olahraga itu sesederhana itu. Olahraga itu adalah ilmu yang terukur Pak. Ilmu yang bisa diukur. Nah, kalau kita bicara hari ini olahraga itu masih pakai ilmu kanuragan, Pak. Maksudnya? Misalkan nih ya, target kita akan dapat emas, atau kita akan juara berapa? Rasa-rasanya kalau periode kemarin kita dapatnya 12 emas, berarti harusnya kita naik, periode berikutnya minimal 12 atau naik. Jadi itu ilmu kanuragan tuh Pak, masih atas rasa-rasanya. Padahal sebenarnya Pak. Dia cuma ngincar dari, tapi nggak tahu ngukurnya gimana. Nggak tahu ngukurnya gimana. Padahal sebenarnya itu ada proses, ada sistem yang bisa diukur. Nah, untuk bisa ke sana, yang awal harus kita bangun, gimana caranya memasyarakatkan masyarakat untuk olahraga yang baik dan benar. Gitu, makanya dibangun standar internasional itu. Siap. Ini gue coba bacain ya yang ada di media di berita online. Ada 5 lapangan sepak bola berstandar FIFA. Ada di Jakarta Pusat di lapangan Ingup Serdang di Kemayoran ya. Ada di Jakarta Utara lapangan Ingup Muara Angke di Penjaringan. Jakarta Barat Ingup Kemanggisan di Palmerah. Ada Jaksel, Jagakarsa, Jalan Sirsak, Jagakarsa, dan Jawa Timur. Ini kampung semua ya berarti ya? Kampung semua ya. Kampung semua. Jadi nanti ini gue akan lebih detail di sini. Ini akan diserahkan ke warga gitu, warga yang mengelola, atau bebas nih siapa? Atau nanti mungkin ada dari Sudinnya, Disporanya, atau gimana nih teknisnya? Jadi itu kira-kira sebenarnya teknisnya seperti apa sih di sana? 2017 lapangan itu targetnya adalah 46 lapangan sintetis Ingup yang akan terbangun. Jadi jauh ya. Sebenarnya 46 Pak. Tapi karena seiring berjalannya waktu di 2019 kita pandemi, maka akhirnya ya udah karena kebutuhannya khusus untuk COVID harus kita prioritaskan, sehingga kita ngalah 5 lapangan dulu yang kita bangun. Nah, tadi yang udah lu sampaikan, dari 5 lapangan ini tentu ada kriteria pembangunannya. Gitu. Nah, itu kalau dilihat sebenarnya masing-masing wilayah pembagian kota itu satu lapangan tuh. Satu kota, Selatan sampai administrasi sama Jadi kenapa dibangun di situ? Karena kita mau semuanya punya keteradilan dan punya pemerataan gitu. Terus yang kedua, kenapa dibangunnya di kampung banget? Ya karena memang harusnya di situ. Targetnya kita kan justru menengah ke bawah. Kalau istilahnya lapangan-lapangan elit yang berbayar sekarang udah banyak banget Pak. Siapapun tinggal milih Pak. Tinggal bayar kan. Yang penting lu punya duit buat bayar gitu. Tapi yang nggak punya duit buat bayar, masa ya lu harus ngompreng gitu. Gratis. Siap. Terus pengelolaannya leading sektornya ada di Sudin. Sudin Dispora. Karena biar bagaimanapun harus ada regulasi yang mengatur kan Pak, supaya tertib dan tepat guna. Jadi kalau mau pakai gimana tuh? Kalau mau pakai, kita ada aplikasi namanya e-booking yang sudah terintegrasi di aplikasi Jaki. Jadi memang kita pakai optimalisasinya di aplikasi Jaki. Gitu. Nah, kenapa dengan booking? Ya kita kan sekarang udah masuk 4.0. Udah masuk teknologi Pak. Udah algoritma ya. Algoritma. Kan lucu Pak, lapangannya standar internasional, bookingnya masih manual. Tapi berarti itu dulunya memang lapangan bola aja kan, maksudnya dulunya bukan tanah kosong dijadiin lapangan bola, tapi lapangan bola dibagusin atau gimana gitu? Dulunya kalau dibilang lapangan bola ada yang sebenarnya nggak layak jadi lapangan bola. Ada yang cuma tanah aja gitu. Ada yang cuma tanah aja. Ada yang sebagian tanah, sebagian rawa. pas lagi main bola ada ikan. Ada encu. Iya, udah. Terus ada juga yang tadinya fungsinya juga sebenarnya bukan fungsi lapangan, fungsinya cuma ada tanah aja dipakai sama anak-anak kampung buat main pakai gawang sendal. Gitu kan.
Terus pakai gaung bambu, nah gitu. Nah jadi dari situ kita bangun. Nah berarti yang direnovasi itu apa aja? Berarti rumput kan berarti? Pertama rumput. Sebenarnya dari 5 lapangan itu dibangunnya total sebenarnya hampir 95% itu dirombak total. Jadi rumput, terus dari rumput sendiri aja kita ada kurang lebih 15 lapisan tuh buat rumputnya itu. Itu kalau jatuh empuk nggak tuh? Gue udah pernah nyoba sih Pak. Alhamdulillah masih empuk Pak. Masih empuk ya? Empuk gitu. Biasanya kan kalau lapangan-lapangan kampung ya itu rumput tanah kan. Rumput tanah. Kalau jatuh sakit ya. Dan itu aja udah keren rumput tanah. Kadang ada kerikil sama beling Pak. Iya benar. Bawa beset-beset ya. Beset Pak. Jadi lapangan. Terus udah gitu fasilitas pendukung, fasilitas umum, toiletnya, ruang ganti, gitu. Dan memang di 5 wilayah ini nggak semuanya punya lahan yang sama. Jadi akhirnya itu yang menentukan. Tapi itu semuanya satu ukuran lapangan bola kan? Satu ukuran lapangan bola standar. Takutnya beda-beda lagi nanti. Satu ukuran lapangan bola standar. Memang luas lahannya aja yang beda-beda, Pak. Gitu. Siap. Berarti ada lapangan, lapangan rumputnya udah bagus, udah ada gawang dan segala macam. Udah ada gawang. Tapi nggak ada kayak stadion gitu kursi-kursi nggak ya Pak? Ada yang istilahnya tuh mini tribun. Tapi memang nggak di 5 wilayah, nggak di 5-5-nya. Itu di mana tuh? Yang ada mini tribun itu pertama di Muara Angke itu akan dibangun. Yang mini tribunnya. Terus yang kedua di lapangan Ingup Pors itu ada mini tribunnya. Mantap gitu. Ya bisa sambil nonton ya. Bisa sambil nonton. Siap. Itu berarti nanti yang ngelola dari Sudin, berarti nanti perawatan semua akan dari Sudin ya? Dari Sudin. Jadi menggunakan anggaran APBD untuk mengelola itu, untuk merawat itu gitu. Tapi tidak dipungut retribusi, gratis buat masyarakat. Jadi kalau misalkan ada warga intinya warga Jakarta semua bebas buat pakai ya, asal pesan lewat aplikasi Jaki tadi. Gitu. Sekaligus juga kita ngedorong publik masyarakat buat melek ini teknologi Pak. Benar. Ya kan Pak? Benar. Kadang kan suka ada yang ngetek doang kan lewat telepon kan, ngetek duluan nih, ngetek duluan, padahal belum bayar gitu kan. Kenapa sih Bapak? Komen aja nih Bapak. Udah gitu juga sebenarnya ada beberapa faktor yang penting kenapa kita pakai ke aplikasi. Pertama ya kita bicara pengalaman zaman dulu, ada yang namanya pungli, ada yang namanya pilih kasih, ya kan. Terus ada yang namanya tiba-tiba lu bisa ngeblok 1 bulan gitu full untuk pengelolaan, ya kan, atau pemakaian gitu. Nah ini kan bukan zaman company lagi Pak, ya nggak sih Pak? Benar. Tapi menarik nih, maksudnya kan gue nyambung ke tadi ya gagasan awal ya, bahwa kondisinya lu pengen adalah nggak lu pengen sih, dari Pak Anies, dari Pemprov DKI pengen ini pengelolaan dari amatir ini bisa berdampak baik buat profesional. Nah sebenarnya nyambung sedikit, misalkan dari teman-teman entah dari SSB atau akademi, sebenarnya menyambut baik nggak sih sebenarnya lapangan-lapangan ini kan mereka kan kesulitan ya buat dapet lapangan buat ini ya, kadang ya akhirnya mesti bayar dan segala macam gitu. Nggak banyak nih SSB atau akademi sepak bola yang akhirnya punya akses buat lapangan. Nah ini mereka merasa terbantukan nggak sih sebenarnya kayak gitu? Sangat terbantukan karena memang aspirasi dari mereka juga kan. Karena tadi bahwa ngebangunnya ini ngambil aspirasi dari mereka juga. Ngambil aspirasi dari mereka juga kan gitu. Kan istilahnya lu mau lari aja harus mengawalinya dari ngerangkak dulu kan. Betul. Nah ini mau teriak-teriak prestasi bolanya harus keren, harus apa gitu. Terus lapangannya masih lapangan begitu kan, lucu banget. Benar. Ini lapangannya ada lampunya kan Pak ya? Ada Pak. Lapangan ada lampunya. Nanti lapangan mainnya cuma siang sama sore doang kan, kasihan juga. Jadi ya? Semua lapangan pakai lampunya lampu digital ya kan Pak. Pokoknya kalau mau dibandingin ya kita bisa lihat lah langsung di sana. Dibandingin sama stadion di Indonesia gimana ya? Kalau mau dibandingin sama ya kalau stadion Indonesia kapasitas stadion Pak. Tapi kalau dari sisi kan suka ada yang mati lampu juga Pak. Iya benar sih, benar. Tapi kalau dari sisi field of play-nya itu ya bisa dibilang sama lah gitu. Oke. Jadi sebenarnya lu mau main sampai jam 1 pagi itu sebenarnya bisa. Gitu. itu meriang Pak. Kelar main meriang Pak jam 1 pagi Pak. Siapa tahu sambil ngeronda Pak.
Tapi menarik tadi, maksudnya gagasan bahwa infrastruktur fisik nyambung dengan pembinaan dan segala macam. Sebenarnya dari Pemprov DKI, dari gubernur sendiri sebenarnya apa aja, mungkin gua tarik ke dinas ya. Apa sih program-program yang mungkin nyambung untuk membantu nih para orang-orang yang pembinaan di dunia amatir ini untuk bisa tadi punya manfaat juga buat profesional. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara bola nih tadi, nggak cuman bola kalau untuk di Pemprov kan. Jadi semua fasilitas itu, semua cabang olahraga itu coba untuk mengalami pembangunan yang sama dan merata gitu, yang adil. Nah, tahun ini aja kita mau bangun ada 14 gor yang akan direvitalisasi. Dan itu bukan cuma bola. Asal jangan cuma jadi kondangan doang ya. Iya, bukan cuma jadi kondangan doang gitu, Pak. Kondangan sama parkir mobil, Pak. Iya, Pak. Berbayar lagi. Iya. Nah, jadi ada bulu tangkis, ada basket, ada volley, ada futsal, ada semua yang jadi cabang olahraga kebutuhan masyarakat gitu. Nah, pembinaannya tadi rohnya itu harus terintegrasi, Pak. Harus integrated. Terus nyambung yang tadi sebenarnya gimana sih kita kan selama ini punya kesulitan gimana caranya mengelola yang amatir-amatir yang jatuhnya sebenarnya aspirasi dari masyarakat langsung gitu untuk bisa jadi program yang tepat guna. Nah, tadi itu salah satu caranya. Meskipun kayak gitu, ini sebenarnya baru PR pertama, Pak, dari sekian banyak PR. Benar. Ini langkah pelan-pelan. Langkah pelan-pelan. Kan kalau mau dibagi dua, ada hardware-nya, ada software-nya. Nah, ini software-nya lagi hardware-nya lagi kita kembangkan dengan maksimal, tapi kita imbangi juga tadi dengan software-nya. Itu kira-kira yang GOR ini kira-kira bisa ditunggu kapan nih? Targetnya di akhir tahun ini, insya Allah kalau misalnya semua persiapan dan planningnya sesuai dengan target, di bulan 10 kita udah bisa merasakan GOR yang baru. Nah, tapi juga sebelumnya juga kita udah cukup banyak bangun juga GOR-GOR yang baru gitu. Di tahun 2020 itu kita udah punya beberapa GOR. Yang gua tahu tuh ada di lupa namanya, Kemayoran bukan sih? Bukan, Kemayoran apa Tanjung Priok sih yang lupa gue, ada di antara pusat atau utara itu yang udah direvitalisasi. Ada beberapa ya kalau nggak salah yang udah direvitalisasi ya. Nah, jadi ini gue sebutin ya tahun sama ini ya. Jadi 2017 itu kita bangun ada velodrome, ada equestrian, ada baseball arena. Ya, ada ini yang buat Asian Games ya. Asian Games 2018 ada 7 GOR. GOR Kecamatan Matraman, GOR Kecamatan Pancoran, GOR Kecamatan Pademangan, terus GOR Kecamatan Cilandak, GOR Pondok Bambu, GOR Kecamatan Cengkareng, yang ketujuh GOR Sekda Saifullah yang ada di Jakut ya. Rorotan. Betul. Itu juga sebenarnya punya cerita yang menarik juga tuh, kenapa kita bangunnya di Rorotan. Karena gini, kalau pembangunan dilakukan secara terpusat, orang ya udah akan merasa itu ya hal yang rutinitas saja, Pak. Tapi ketika kita bangun tonggaknya di ujung paling utaranya Jakarta, udah punya standarisasi yang terstandar internasional. Nah, ketarik kesininya juga orang mau bangun yang kualitasnya ecek-ecek malu tuh, Pak. Gitu. Benar. Ya biar ASN kita nggak makan gaji buta juga sih. Wadidaw, semangat semuanya. Ini editor bingung mau hapus apa enggak. Tapi menarik sih, maksudnya kondisinya soal pembinaan, soal dunia olahraga. Sorry, gua ralat, bukan ASN-nya, oknumnya. Oknum. Nah, editor agak seneng nih kalau begini nih. Jadi gua langsung ngedit banget ya. Oknumnya. Soal pembinaan, soal dunia olahraga ini jadi satu hal yang luas banget ya. Tapi gua mungkin akan sedikit bergeser gitu dengan konteks mau nggak mau kita kalau ngomongin sepak bola atau ngomongin dunia olahraga secara umum kan ada dunia supporter yang memang jadi satu hal yang kompleks gitu kan. Yeah. Ada di Jakarta ada dua kelompok besar yang mungkin tidak ada sedikit konflik-konflik. Gue nggak sebutin, nggak berani gue nyebutin ya. Terus atau misalkan contoh baru kejadian nih kemarin gue jadi ingat nih di lapangan Ingop itu juga kejadian nih soal tawuran juga gitu di lapangan gitu. Sebenarnya
ada upaya nggak sih dari Pemprov gitu untuk bisa mungkin bukan jadi bukan jadi polisi yang akhirnya menghukum, tapi kondisinya mungkin entah mempertemukan atau mencari titik temu, toleransi dan segala macam lah gitu. Mungkin ada upaya nggak sih dari Pemprov untuk entah tawuran di olahraga ataupun secara antar supporter dan sebagainya, itu seperti apa gimana? Ya, kalau bicara olahraga di Indonesia ya dari dulu Iya agak sih, pernah lepas dari tawuran, Pak. betul. Cuma gini, gue coba dan teman-teman semua yang khususnya punya awareness tinggi di olahraga ini termasuk Pak Gup itu coba buat ngajak kita punya sudut pandang yang enggak terpatri pada satu objek atau subjek gitu. Jadi coba dibalik gitu pola pikirnya. Kalau kita melihat fenomena-fenomena yang rusuh, yang ribut, yang tawuran akan membentuk itu terus menjadi menyurutkan niat kita untuk bisa memberikan fasilitas yang optimal, justru itu nggak akan pernah jalan kita gitu kan. Iya. Dan di masa lalu tuh terjadi seperti itu, Pak. Ada seorang kepala daerah yang ngomong seperti itu. Iya. Ya. Kepala daerah siapa ya itu ya? Ya, saya mau bilang namanya tapi nanti teman-teman akan ngedit lagi. Nggak apa-apa lah, yang sebelum ini lah, sebelum yang sekarang. Kita nggak tahu sebelumnya kapan kan. Jadi itulah kan. Ya. Nah, sebenarnya kalau bicara ini kan kejadiannya di lapangan Ingup Muara Angke. Okay. Ini sebenarnya kejadian yang kedua, Pak. Kalau kita bicara lapangan Ingup Muara Angke adanya di utara. Utara itu orang selalu bilang bahwa itu daerah Bronx lah, daerah keras, betul. Terus kayak gitu juga kehidupannya semuanya segala macam. Jadi nggak usah dibangun gitu. Iya, nggak usah lah dibangun gitu. Ngapain difasilitasin kayak gini? Justru gini, Pak. Ada kalau misalnya kita pernah ngutip ya, ada gium beberapa pepatah bijak tuh bilang gini. Tempat paling aman dan teraman di dunia itu justru sebenarnya adanya di kandang musuh. Itu loh. Nah, kalau lo bicara tentang kerusuhan dan lo bilang kalau misalnya utara itu musuh kita, ya justru harus dibangun yang sebaik-baiknya di situ gitu. Ini supaya kan prinsip keadilan juga ya. Prinsip keadilan, Pak. Betul. Sekarang lo nggak usah bicara yang namanya jembatan itu bagus-bagus ada di Sudirman kalau yang di ujung utara sono nggak ngerasain pembangunan, Pak. Benar. Kan gitu. Benar. Terus kalau mau dibilang tapi kan percuma dibangun di sana, masyarakatnya juga nggak akan mungkin tertib juga, nggak akan mungkin pakai lah. Justru kehadiran pemerintah penting di sana untuk bisa menstabilisasikan keadaan gitu. Mending mereka tarung di lapangan, maksudnya mending mereka tanding di lapangan dibanding tarung di luar. Iya kan? benar. Kayak istilah ya, lu mau teriak-teriak mereka begitu, tapi lu nggak nyiapin apa-apa, ya bullshit juga gitu kan. Betul. Dan itu kan juga bisa ngerubah itu juga harus kita ubah mindsetnya. Meskipun nggak bisa signifikan, tapi minimal kita start kan memulai yang paling susah, Pak. Benar. Nah, kita bangun itu. Nah, kalau ditarik ke belakang sedikit tuh dari lapangan Muara Angke itu, sebelum kejadian itu, gimana lapangan Muara Angke itu bisa berdiri, lapangan Ingup itu juga menarik, Pak. Lapangan Muara Angke itu berdiri dulu dikelola oleh sekelompok oknum yang ada di sana. Jadi ada aset-aset ilegal mereka yang berdiri di sana, gitu. Dan itu dari masyarakat yang ada di sana udah sering banget bentrok. Nah, solusi yang kita lakukan apa dan gue berani ngomong gini, nggak pernah yang namanya nggak ada solusi gitu, selalu ada solusi. Karena gue merasakan dan mengalami itu sendiri. Lapangan itu akhirnya bisa dikelola dan bangunan itu akhirnya bisa ditertibkan. Bahkan bukan kita yang menertibkan, bukan Pemprov yang menertibkan. Mereka sendiri pemilik itu ngancurin sendiri, Pak. Karena mereka merasa itu butuh kan? Butuh dan ini kita sebagai pemerintah daerah hadir menanggalkan jubah, gitu, menanggalkan ego sektoral, menanggalkan kita siapa, duduk bareng, ngopi bareng, terus ngomong kebutuhan lo apa, solusi dari kita apa, itu. Jadi win-win solution yang dibangun, Pak. Gue berhenti loh. Jadi win-win solution, Pak. Dan ini satu poin menariknya gini, ketika itu sudah terjadi dan bahkan waktu itu beberapa tokoh-tokoh itu sampai turun dan bentrok itu beberapa kali terjadi. Sampai ada yang bawa celurit, ada yang bawa parang, Pak, gitu. Dan kalau ditanya solusinya apa, sesederhana itu, komunikasi, Pak.
ngobrol. Iya, karena ya benar sih, maksudnya di sana nggak pernah, mungkin jadi daerah yang nggak terselesaikan konfliknya karena nggak pernah ada yang datengin dan nggak pernah mau coba selesaikan. Iya benar Pak. Bener sih. Lah singa aja sebuas-buasnya kalau disentuh mulu pakai hati sama manusia, ngikut-ngikut aja Pak. Itu binatang loh Pak. Sedap. Itu binatang Pak. Betul. Lah masa manusia lo perlakukan jauh lebih parah daripada binatang. Betul. Sebuas-buasnya dia dan kriminalnya dia gitu. Betul. Ini masalah ini sih ya, tadi ya ngebangun komunikasi, masalah juga untuk menghadirkan tadi ya keadilan juga ya buat seluruh warga Jakarta gitu, bahwa jangan sampai semua pembangunan dipusatin ke daerah-daerah yang ya udah aman dalam tanda kutip, tapi yang warga butuh ya siapa tahu justru ketika ada lapangan, ketika ada sarana olahraga yang bagus, itu juga bisa jadi peredam konflik. Dan itu kan jadi sarana mereka untuk bisa menyalurkan Pak. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Untuk bisa menyalurkan kan justru ke sana dengan cara yang positif gitu. Betul. Ya udah mending tanding aja lah gitu kan. Selengkat-selengkatan aja di sana masalah. Iya, benar. Jadi udah nggak zaman lagi tuh yang namanya dalam birokrasi itu cuma ada 2 skema, administrasi sama teknis. Sekarang udah ada skema yang ketiga. Selain administrasi, selain teknis, ya lu juga harus pakai human of society-nya, Pak. Harus ada unsur itu gitu. Siap. Oke. Tapi gue jadi ingat deh, dulu tuh, gue lupa itu tahun 2019 atau 2018 ya, atau 2020 malah, sempat ada kalau nggak salah festival olahraga atau tanding bola atau apa gitu antar kelurahan atau kecamatan ya, koreksi kalau gue salah. Nah itu perspektif menarik ya. Jadi kalau musuhan kan biasanya suka ada tawuran-tawuran antar ini ya, kalau misalkan nih rumahnya editor ya di Matraman kan tuh suka tuh seberang-seberangan tuh tawuran gitu kan. Iya. Nah, gue nggak sebutin Matraman sebelah mananya gitu kan, tapi adalah kisah-kisah seperti itu gitu kan. Terus misalkan di daerah-daerah Jakarta Pusat gitu dekat LP gitu misalkan ada tawuran juga dan segala macam. Tapi ini penting ya, siapa tahu benar kalau mau ya nggak usah tarung di luar tapi jadi tanding di itu. Nah itu mungkin bisa diceritain sedikit tuh festival, dan ada kemungkinan mungkin ya, nggak tahu ini COVID kelar kapan, tapi itu dilanjutkan lagi gitu. Oh iya, benar bro. Jadi festival namanya Festival Rakyat Sepanjang Tahun. Oh, oke. Nah, ini dari pemikiran sederhana sebenarnya. Kita dulu zaman gadget belum in banget, zaman kita masih main tabenteng, masih main tak umpet gitu. Belum ada gadget, itu tetangga bukan cuma kanan kiri, bahkan beda RW aja tahu, Pak. Oh iya si ibu ini anaknya si ini. Benar. Hari ini, Pak, jangankan yang di ujung jalan, sebelah aja nggak tahu, Pak. Itu rumah sebelah tahu udah jadi bangke juga nggak ada yang tahu, Pak. Gitu. Nah, ini kan bahaya gitu. Kemajuan teknologi tapi nggak diimbangi juga dengan kesadaran kita bersosialisasi. Nah, hadirnya Festival Olahraga Rakyat justru masuk di dalam segmentasi itu. Karena ya tadi balik lagi, olahraga nggak ada kenal yang namanya lo kaya miskin, tua muda, beda agama, beda suku gitu. Nah kita hadirkan itu, sebenarnya konsepnya sederhana, menghadirkan semua jenis olahraga dalam satu area dengan konsep yang kalau kita istilahnya time zone gitu ya. Itu ada permainan dari balap motor, dari apa segala macam. Kita siapin aja sarananya. Nah masyarakat datang situ mau main apa aja ya lo pilih, silahkan lo main di situ. Itu gitu. Ada apa aja tuh Pak? Jadi di situ ada olahraga masyarakat, olahraga yang jadi favorit, dan juga ada olahraga tradisional. Nah, jadi di dalam kegiatan itu ada beberapa elemen targetnya, dari sisi prestasinya juga ada, pengembangannya ada, edukasinya juga ada, tapi juga dari sisi sport tourismnya juga ada. Kan kalau jadi seneng kan, maksudnya ngeliatin warga akhirnya dapat hiburan juga. Iya. Kan masing-masing wilayah nih Pak, kayak Jakarta Timur, Barat, Pusat, Selatan segala macam itu masing-masing daerah itu kan punya olahraga tradisional yang ciri khasnya. Contoh di Jakarta Timur tuh ada yang namanya gebuk bantal di kali Ciliwung tuh. Nah, kalau kita sesederhana itu, kalau kita lihat 17-an doang adanya itu. Nah, itu makanya. Tapi kalau kita lihat di Argentina itu ada namanya olahraga, bukan olahraga, ada yang namanya festival. Tapi festivalnya bisa narik masa bahkan dari turis-turis luar negeri gitu.
Nah itu juga kita mau angkat itu sebenarnya. Tapi keburu COVID ya? Keburu COVID. Oke. Tahun ini akan diadakan insya Allah. Wis, mantap. Dengan konsep begitu. Siap. Jadi bukan cuma ke anaknya, bukan cuma ke pesertanya, tapi ada momen keluarga yang dibangun di situ, Pak. Oke. Menarik nih. Jadi tadi yang soal soal warga yang lebih dekat dengan olahraga, semoga bisa punya kesehatan yang lebih baik, punya refreshing, dapat refreshingnya juga. Tapi ya tadi ada tourism juga di situ, betul. Nah, tapi mungkin gue tarik sedikit ke ini agak jadi panjang ya dia obrolannya ya. Nggak apa-apa lah ya. Pun juga yang kemarin juga sempat ada ini ya terkait apresiasi yang lebih gede juga sekarang katanya di yang tingkat profesional juga Pemprov juga akhirnya angkanya lebih gede ya sekarang ya. Mantap nih. Ini jadi amatir profesional semua diurus sekarang ya. Diurus gitu, Pak. Kan itu tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap. Mantap. Tapi nah ini kalau yang bicara apresiasi tadi, peningkatan apresiasi, sebenarnya faktor pentingnya bukan di peningkatan apresiasinya, Pak. Mau itu duitnya lu dapat satu atlet dapat emas mau sampai 10 M kayak gitu. Kalau nggak diimbangi sama program berkelanjutan dari sisi manajemen investasinya, manajemen pengelolaan keuangannya, sama manajemen potensi pengembangan potensi dirinya, benar. Jadi jangan cuma dari hasil ya, tapi juga harus proses ya. Jangan seperti nggak jadi deh ya. Lo pas jadi atlet punya duit banyak, selesai jadi atlet gembel, Pak. Kan gitu. Ada seseorang yang bilang fokus di hasil aja, jangan ke proses kan. Itu dia. Gak boleh, harus dari tadi proses dari amatirnya gimana sampai ke hasilnya. Saya merinding tuh. Saya nggak ngomong siapa ya. Oke. Nah mungkin terakhir nih, harapannya buat ke depan, rencana-rencananya kira-kira, apalagi tadi udah disebutin nih, ada sedikit spoiler, ada 14 GOR. Ada lagi nggak sih sebenarnya yang mungkin akan dicapai di tahun ini? Yang akan dicapai di tahun ini, kita lagi nunggu JIS selesai. Siap. Ya kan? Udah ada tahu nggak kira-kira kapan tuh kira-kira? Doakan targetnya bulan Maret. Siap. Ya kan? Mudah-mudahan nggak bergeser. Amin, jadi itu bisa dilaksanakan. Amin. Terus juga tadi target pembangunan GOR 14 GOR baru itu di bulan Oktober. Siap. Lalu juga Festival Olahraga Rakyat akan kita kembangkan dan kita laksanakan. Doakan juga bisa terlaksana dengan baik. Selain itu juga tadi sekarang lagi persiapan sebenarnya untuk jadi kemarin, nah ini juga menarik nih, kemarin udah kita tingkatin nih apresiasi atlet, sekarang lagi kita tingkatin lagi itu, jadi lebih gede lagi dari angka yang kemarin udah kita tingkatin gitu. Nah itu lagi banyak duitnya. Nah jadi makin banyak PR-nya. Jadi itu lagi proses administrasi, doakan bisa cepat terlaksana gitu. Terus juga fasilitas-fasilitas olahraga yang lain lagi coba kita kembangin lagi juga potensinya. Tapi di luar itu semua itu just barang dan hanya bentuk fisik aja, Pak. Kalau misalnya nggak didukung sama SDM yang aware terhadap kesadaran untuk merawat, menjaga gitu kan. Itu juga nggak akan jalan dengan baik. Benar. Terus yang terakhir juga kalau nggak dikelola dengan sistem yang tepat. Nah, yang terakhir kita lagi coba untuk mengoptimalkan dan mempersiapkan sport science sebagai sistem keolahragaan DKI Jakarta. Gitu. Karena memang itu roh yang paling fundamental itu itu akan diterapkan di yang apa sih namanya yang Ragunan itu. Iya, jadi pilot project-nya akan diterapkan di Ragunan. Nah, harapannya dari pilot project itu nanti bisa dikembangkan secara keseluruhan. Nah, itu nanti akan punya perubahan peningkatan standarisasi tuh, dari mulai atletnya sendiri, kapasitas kepelatihan, stakeholder pendukung, sampai nutrisi dan gizi. Nggak lagi deh kita nemuin tuh yang namanya atlet-atlet mau makan nasi pakai kerupuk. Wadah. Gua depak lu. Mie instan, Pak. Mie instan tuh. Nggak lagi kayak gitu kan. Jadi siap. Untuk beberapa oknum-oknum yang masih berusaha untuk menghambat target itu, kita akan berhadapan.
Oke, menarik nih. Ya semoga tadi ya yang disebutin ya target-target yang di tahun ini semoga bisa tercapai semua. Amin. Tadi kata kuncinya tadi ya bahwa kondisinya jangan sampai oke nih fisiknya udah oke, semuanya dibangun tapi ternyata yang ngerol perlu juga nih kesadaran buat ngelola, buat ngerawat supaya itu juga bisa jadi lebih baik. Oke. Kita lebih gampang ngebangun Pak daripada merawat. Betul sekali. Oke, thank you banget buat Mas Gian atas cerita-ceritanya, atas sharing-sharingnya. Semoga tadi olahraga baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat atlet bisa jauh lebih baik lagi di Jakarta. Amin. Dengerin terus cerita kita karena cerita kita ceritanya orang dalam. Bye bye.